Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Rahma dengan NIM 2018 10110311134. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang hukum pasar modal dengan mata kuliah yang saya tempuh, hukum ekonomi dan bisnis kelas I. Kita langsung masuk saja ke pembahasan materi pertama. Pengertian pasar modal. Pasar modal atau dalam kurung capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang dalam kurung obligasi, equity dalam kurung saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pokok pembahasan yang berikutnya. Materi 2. Fungsi pasar modal ada 3. Yang pertama, sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal. Yang kedua, menampung tenaga kerja. Yang ketiga, sebagai sarana pemerataan pendapat. Pokok pembahasan yang ketiga. Materi 3. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit atau user sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go publik berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu dapat juga digunakan untuk melunasi hutang dan memperbaiki struktur pemodalan usaha. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana dalam waktu selama 90 hari. Setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursar. Dengan adanya pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat, sedangkan manfaat bagi perusahaan pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun investor, lembaga, dan perseorangan. Pokok bahasan yang keempat. Materi 4. Instrumen pasar modal ada 3. Yang pertama, saham. Saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau pihak dalam kurung badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua, obligasi merupakan surat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Yang ketiga, reksadana. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Pokok bahasan yang kelima. Materi 5. Para pemain pasar modal ada 3. Yang pertama, emiten. Emiten merupakan suatu pihak atau juga sebuah lembaga yang melakukan penawaran umum, yaitu sebuah penawaran efek untuk dapat menjual efek kepada masyarakat yang didasarkan pada berbagai tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang
yang berlaku. Yang kedua, investor. Investor adalah orang, perorangan atau lembaga baik domestik atau non-domestik yang melakukan suatu investasi bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, lembaga penunjang. Lembaga penunjang adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Pokok pembahasan yang terakhir, materi 6. Manfaat pasar modal ada dua. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasinya secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Sekian penjelasan mengenai materi hukum pasar modal dalam mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.